Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fahmi Chandra Permana. Hari ini kita akan belajar matematika dasar dengan materi integral, atau mungkin lebih tepatnya integral dasar. Saya buat kayak gini ya. Nah, kita akan belajar dua jenis materi integral. Jadi untuk dua pertemuan ke depan kita akan belajar tentang integral. Tapi sebelumnya untuk pemanasan di awal, saya ingin mengingatkan kembali apa itu integral, dasarnya seperti apa, agar yang sudah dipelajari atau misalkan yang memang waktu SMA-nya belum pernah dipelajari tidak terlalu ketinggalan dan dapat mengikuti. Ke depannya kita akan belajar integral. Jadi jangan khawatir untuk yang sebelumnya belum pernah belajar ataupun sudah belajar tetapi tiba-tiba lupa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang integral. Yang dipelajari hari ini adalah terkait integral. Mana nih keluar? Sebentar. Ini udah. Sama itu udah. Pertama kita belajar tentang integral. Nah, yang kita akan pelajari pertama adalah tentang integral tak tentu. Apa? Nanti sabar dulu. Ya, karena tak tentu nih. Tak tentu. Kemudian yang kedua kita akan belajar integral tentu. Nah, hari ini kita akan belajar dua jenis ini. Sebenarnya ini sama-sama aja sih, integral tak tentu yang belum ada batasnya, integral tentu yang sudah ada batasnya, sudah ada isinya. Tetapi sebelum ke sana, saya mau ingetin dulu nih, karena kemarin kita baru saja belajar turunan. Nah, karena definisi dari integral itu sendiri adalah integral itu adalah anti turunan. Nah, itu turunan apa tanjakan gitu. Iya, yang sebalikan jadi turunan. Integral itu kalau secara definisi artinya adalah anti turunan, anti derivatif. Nah, itu adalah pengertian dari integral. Pak, kayak gimana sih contohnya? Sebentar, coba dulu saya yang ngingetin dulu nih. Sekilas tentang beberapa rumus turunan sebelum-sebelumnya nih. Misal deh di sini. Saya punya fx sama dengan berapa ya? Sama dengan di sini 3x kuadrat, kemudian tambah 2 deh. Ini ceritanya diturunkan ya, diturunkan set, tek. Anggap aja di sini misalkan f besar, diturunkan jadilah f kecil. Kan diturunin. Turunan dari 3x atau biasa sebut kita sebagai f aksen ya. Turunan dari 3x kuadrat tambah 2 diturunkan kan. Jadi yang tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Berarti kan ke bawah jadinya 6x. Terus kalau misalkan kita punya lagi nih. Fx sama dengan 3x kuadrat minus 9. Berarti kalau misalkan kita turunkan ke kanan itu artinya diturunkan di sini ya. Maka f kecilnya setelah diturunkan jadi apa nih? 6x juga kan sama. Kalau misalkan sekali lagi nih. Kita punya fx sama dengan 3x kuadrat diturunkan. Jadinya apa sekarang? Turunkan. Jadinya ya 6x juga. Kok ini diturunkan jadi 6x, ini juga ada minus 9 jadi 6x, ini juga diturunkan jadi 6x. Nah, kalau disebut integral itu kan anti turunan nih. Berarti kebalikannya. Jadi intinya 6x nanti kalau dibalikin lagi, nah, set balikin ke sini, diintegralkan. Yes. Diintegralkan, ini diintegral. Hasilnya jadi apakah 6x 3x kuadrat tambah 2? Apakah nanti ke sini jadinya 3x kuadrat minus 9 atau jadi segini? Kan sama-sama 6x. Kalau diintegralkan kok hasilnya jadi beda-beda. Nah, makanya ketika integral itu rumusnya jadinya seperti ini. Jadi, ketika kita punya integral, logonya gini yang kayak cacing gini, integral dari fx kecil dx itu sama dengan dari f besar x, anggap aja yang ini. Jadi yang turun dinaikkan jadi f besar, tetapi di sini harus ada tambah c. C-nya yang ini nih, constanta. Nah, itu disebut sebagai c. Disebut constanta. Ini rumus dasar dari turunan integral. Nah, dengan saya kasih penjelasan sedikit. Di sini fx itu
F kecilnya ya, adalah fungsi yang diintegralkan, kemudian F besar X-nya adalah hasil dari integralnya. Hasil dari integralnya seperti apa? Jadi dari F kecil dinaikin, diintegralkan, jadinya F besar. Nah, rumusnya gimana? Nah, sebelum ke rumus ada sifat-sifat yang harus dipelajari di sini terkait sifat-sifat integral. Nggak lama sih, nggak banyak sih sebetulnya, cuma ada 2 yang harus saya pelajari. Jadi ya, tapi sebelumnya dasar dulu deh. Di sini ada sifat, kita akan belajar di sini, kita akan belajar sifat integral. Nah, kita akan belajar sifat-sifat integral. Berapa ya? Saya kasih 4 aja deh. 2 sebetulnya ini, cuma dasarnya dari 4 sih. Misalkan gini, ketika kita punya integral dari dx, berarti nggak ada konstanta apa-apa, berarti di sini angka 1, hasilnya jadi gini nih, x tambah c. Kalau kita punya integral, ada konstantanya, ada hurufnya, k dx, misalkan 3 dx, berarti nanti integral kan, d-nya kan, d itu artinya derivatif nih, atau diferensiabel, turunan. Nah, integral dari k, berarti di sini langsung aja kx tambah c. Ini simpel banget. Nah, yang harus kalian kuasai dari yang pasti paling banyak dipelajari nanti adalah yang ini nih. Integral dari, misalkan kita punya a x pangkat n dari dx sama dengan ini tuh sama dengan a per. Nah, kalau turunan itu pangkatnya turun 1, kalau integral itu pangkatnya naik 1, berarti di sini n tambah 1, x-nya pangkatnya di sini. Nah, tambah 1 plus c. Jadi kalau misalkan nanti kita punya turunan kan dikali ya, kalau di sini jadinya per kalau integral. Satu lagi nih terakhir sebelum kita ke soal latihan. Integral dari ini ada di sini ax ditambah b pangkat n. Kalau integral itu pasti setelahnya ada dx ya, jadi jangan bingung dengan dx yang ini ya, karena memang penulisan struktur integral itu harus ada dx-nya. Nah, dx sama halnya dengan integral tak tentu, setelahnya harus ada c, constans di sini. Lanjut, integral dari sini adalah sama dengan ini. Bedanya karena di sini a-nya di dalam kurung, berarti di sini jadi gini. 1 per di sini a kali n tambah 1 dikalikan di sini sama dengan ini. ax tambah b. Pangkatnya apa nih? N tambah 1. Berarti itu juga sama, tambah c. Jadi, nah sebetulnya saya pengen tegasin yang segini teh harus sudah paham dan mengerti. Ini saya kotakin merah nih, set. Nah, segini harus sudah paham. Ya, ini juga sama sih. Cuma ini mungkin kalau ini bawahnya udah ngerti, ini juga pasti udah ngerti sih. Saya kasih warna hijau nih. Ini yang simpel banget. Tek. Pak, contohnya gimana? Sekarang kita kasih contoh ya. Kasih contohnya di sinilah. Contoh nomor 1, misalkan saya punya integral dari dx. Ya lah, ini mah langsung rumus atau ya langsung. Jadinya apa nih? X tambah c. Udah dong, udah. Integral dari langsung deh 3 dx. Nah, si 3-nya kan sama jadi k ya. Berarti di sini sama dengan apa nih? 3x plus c. Nah, lagi deh. Integral dari 2x pangkat 3 dx. Nah, ini berarti kan sama dengan yang ini ya. Nah, kalau seperti ini jadinya gimana? Anggap aja di sini jadi a, ya kan? Ini a, ini tetap x, ini kan n. Masukin deh rumus. Rumusnya apa? A per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Saya tulis lagi rumusnya, nanti malah langsung ya kalau udah lancar mas. Sama dengan a-nya berapa? 2
N-nya berapa? 3 tambah 1. X. Kemudian di sini N-nya 3 tambah 1 tambah C. Yang pasti nilai yang di sini bakal sama dengan yang di sini. Berarti sama dengan berapa di sini? 2 per 3 tambah 1, 4. X pangkat 3 tambah 1, 4 plus C. Ini kan sama-sama 4, 4. Sama dengan, kalau disuruh lain jadinya gini lah. Setengah X pangkat 4 tambah C. Selesai. Pak, kalau gabungan gimana? Ya buatlah. Kita contoh lagi ya. Contoh ke nomor, nomor 4 nih. Saya punya soalnya, misalkan jadinya gini nih. Soalnya berapa ya? Soalnya jadi gini lah. Integral 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 10 dx. Pak, yang tadi contohnya cuma satu, ini jadi panjang. Ya satu-satu kerjainnya. Kalau misalkan masih susah, ya satu-satu dulu nih. Berarti integral yang segini dulu berapa nih? Integral dari ini berapa? Integral dari ini berapa? Integral dari ini berapa? Satu-satu kerjakan. Kalau misalkan mau dibuat lebih keren, tulisnya jadi gini sebetulnya jadinya. Integral 3x kuadrat dx ditambah integral 8x dx ditambah integral 10 dx. Ini kan panjang. Kalau ini kan integralnya jadinya gimana sih? 3 per, ini kan pangkatnya 2. Berarti 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1, karena kan di sini 2. Ditambah, Pak, tambah C nanti di ujung aja. Ini gimana? 8. Ini X pangkat berapa sih? X pangkat 1, berarti 8 per 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1 ditambah, kalau integral Kx tadi masih ingat? Integral Kdx sama dengan Kx plus C. Berarti di sini tambah 10x plus C-nya di ujung. Jadi sama dengan berapa di sini? 3 per 2 tambah 1, 3, berarti 3 per 3 X pangkat 3 ditambah 8 per 2 X pangkat 2, kemudian ditambah 10x tambah C sama dengan 3 per 3 kan 1 X kuadrat, X pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 10x plus C. Jadilah ini. Pak, buktinya kalau udah bener gimana? Ini iseng ya, ini ceritanya kan fx-nya nih yang udah diintegralin nih. Kalau diturunkan, hasilnya sama nggak dengan ini? Hasilnya harus sama. Kalau si fx ini diturunkan, misalkan ini ceritanya turunkan, hasilnya sama nggak? Harusnya sama. Diturunkan jadi f kecil atau f aksen x. Turunan dari ini apa nih? 3-nya ke depan kan? 3x pangkat turun 1 jadi 2. Ditambah 2-nya ke depan. 2 dikali 4. X-nya pangkat 2 kurang 1 jadi pangkat 1. Ditambah 10. X-nya pangkat berapa? Hilang. Jadi sama dengan berapa di sini? 6x ditambah 8x ditambah 10. 6x kuadrat ya. Nah, ini kan kuadrat. Hasilnya sama nggak? Cek ke sini. Ini sama dengan, berarti udah oke. Sampai sini. Ngerti ya? Jadi untuk rumus integral, satu lagi. Ini untuk yang tipenya dicampurin. Nah, sekarang satu lagi nih. Satu lagi contoh tipe yang tadi. Ini gak susah juga sih. Kalau bentuknya seperti ini, nomor 5 nih contohnya. Integral, saya punya soal 2x kurangi 3 pangkat integral ya, ceritanya integral pangkat 4 dx. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya saya tulis lagi di sini pakai warna hijau lah. Rumusnya kan gini ya. Kalau kita punya di sini ax tambah atau kurang b sama aja pangkat n, nah, dx
Rumusnya itu sama dengan apa? Rumusnya itu sama dengan 1 per A dikali N tambah 1 dikalikan dengan AX tambah B pangkat N tambah 1 nanti ditambah C. Nah, tinggal diganti sekarang. A-nya di sini 2, B-nya minus 3, N-nya 4. Ya, masukin deh rumus yang ada di sini. Berarti kalau dimasukin ke sini, sekarang jadinya gimana? 1 per A-nya berapa? 2 dikali N tambah 1, N-nya 4 ditambah 1. Ininya tetap ditulis 2X minus 3 pangkat pasti sama 4 tambah 1 tambah C sama dengan 1 per A tambah 1 5 kali 2 10 dikali 2X minus 3 pangkat 5 plus C. Nah, Pak, kalau diintegralin balik lagi nggak ke sini hasilnya, jadi harusnya balik lagi jadi itu isinya. Contoh gimana? Anggap ya yang ini ya, ini set, ini saya balikin ke sini, jadilah fx-nya sama dengan 1/10 2x minus 3 pangkat 5 plus C lah. Kalau diturunkan jadi f kecil atau jadi f aksen x sama dengan apa sih? Turunan kan ke bawah ya. 5 dikali 1/10 dikali 2x minus 3 pangkatnya turun 1 bukan 5 sekarang jadinya 4 dikalikan turunan dalamnya 2 sama dengan berapa di sini? 5 sini coret jadi 2 ya. 2 ini coret jadi 1 jadi berapa? 2x min 3 pangkat 4 sama enggak? Sama nih sama ini. Ngerti ya? Jadi ini untuk integral tak tentu. Nah, untuk integral tentu sebetulnya sama saja. Ya sama saja gimana Pak? Ya, sebentar, saya tulis dulu ya di sini. Nah, kita selanjutnya kita akan belajar namanya integral. Di sini rumusnya integral tentu. Rumusnya di sini cuma satu, sisanya dengan rumus yang tak tentu tadi sama. Integral tentu, di sini rumusnya gimana? Rumusnya cuma gini. Kalau kita punya integral, batasnya dari A sampai B, kemudian di sini dari fx dx sama dengan kok fx. Kalau tadi kan tambah c, sekarang nggak ada c-nya. Sekarang jadinya pakai batas. Nah, ini tuh sama dengan apa? Sama dengan fb dikurangi f a. Apa sih fb kurangi f atas sama a? Bisa ketakin dulu. Oh, gede pengen nulisnya nggak apa-apa ya. Bisa ketakin dulu set. Mana ya nulisnya gitu lah. Yang masih cukup lah. Contohnya paling gampang deh. Integral saya tulis di sini 1 sampai 2. Contohnya ini saya tulis contoh. Integral 1 sampai 2 dari 3x dx. Integralnya apa sih? Saya harap sudah lancar ya. Berarti 3 per, kan pangkat 1 ya. Jadi 2 tambahin x pangkat 2. Terus gimana Pak? Kasih batas di sini. Set. Ini 2, ini 1. Habis itu gimana? Berarti sama dengan, masukin jadinya 3/2, x-nya diganti jadi 2. Jadinya 2 kuadrat dikurangi 3/2. Satunya dimasukin 1 kuadrat. Hitung deh. Aduh, kecil sama dengan 2 pangkat 2 kan 4 bagi 2 jadinya di sini 6 dikurangi 3/2. Pak, kok 6 dikurangi ini segini 6. 3/2 kali 1 ya tetap aja 3/2, 1 kuadrat kan tetap 1. Jadi 6 kurangi 3/2 berapa ya? 6 dikurangi 1,5, 4,5, 9/2. Segini. Contoh lain lah ya.
Kalau misalkan gini, contoh lain saya buat berarti nomor 2 nih sekarang. Contohnya kita punya integral 2 sampai 2. Jangan negatif 2 sampai 2 lah. Kok 2 sampai 2 berarti di situ aja dong. 3x kuadrat dx, gimana ngerjainnya? Sama. 3 per, kan di sini x-nya pangkat 2, tambahin 1 jadi pangkat 3 dong. Berarti bawahnya jadi per 3. Sebatasnya 2 sampai negatif 2. Berarti sama dengan apa di sini? 3 per 3 kan tetap ya 1. Jadi x pangkat 3 kasih batas 2 sampai negatif 2. Berarti artinya gimana? Berarti masukin 2 pangkat 3 dikurangi. Berapa berarti sini sekarang? Negatif 2 pangkat 3. Jadi yang 2 pangkat 3 x-nya diganti, masukin artinya di sini. Jadi nilai x-nya, nah ini diganti dengan apa yang ada di sini dan juga yang ada di sini. Jadi ada dua bagian kiri dan bagian kanan. Berarti sama dengan berapa di sini ya? 2 pangkat 3 8 dikurangi. Nah, negatif 2 kali pangkat 3 berarti artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 4. 4 kali negatif 2 negatif 8. Berarti berapa di sini? Jadi 8 ditambah 8 kan minus. Berarti sama dengan 16. Nanti ya, soal yang lain dong, boleh. Misalnya mau 3 nih. Agak panjang dikit lah. Kita buat angkanya biar nggak susah, 0 sampai 1. Kita buat angkanya 0 sampai nggak ada. Nah, ini ceritanya 1 ya. Ini jelek ini. Sampai 1. Fungsinya di sini saya buat x kuadrat ditambah x kurangi 3 dx. Pak, gimana integral ini? Ya kerjain saja dengan sama dengan integral biasa yang tak tentu tadi. Kerjain secara normal. X pangkat 2 diintegralin. Kalau udah langsung kan jadi langsung bisa gini ya. Sepertiga x pangkat 3. Kok bisa langsung, Pak? Ya iya, kan 2 pangkat tambah 1 jadi 3 kali 1 1/3. Ditambah setengah x kuadrat, ya kan pangkat 1 pasti gini, dikurangi 3x. Habis itu gimana? Kasih batasnya angka 1, batasnya angka 0. Setelah itu gimana? Mending saran saya kalau udah kayak gini nih, buat kayak gini nih, sudah ke kiri dikit ini tapi nggak cukup titik sini, saya berarti sama dengan 1/3, gantilah x-nya dengan yang atas, 1 pangkat 3 ditambah setengah 1 pangkat 2 dikurangi 3 kali 1 gitu. Dikurangi, nah ini jangan lupa pakai tanda kurung, tanda banyak bisa nanti jadi salah. Dikurangi 1/3 kali 0 pangkat 3. Dari mana 0? Ya kan di sini ya tuh. Ini kan yang pertama masukin angka 1, masukin angka 0. 1 ke sini, 0 ke sini. Nah, kemudian setelah itu ditambah setengah kali 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0. Pakainya kalau dikali 0 berarti 0 semua ya. Emang sabar atulah ya. Berarti sama dengan berapa nih? 1 pangkat 3 dan tetap 1. Berarti di sini 1/3 ditambah setengah dikurangi 3 dikurangi, kasih kurung dulu. Dikurangi berapa nih? 0, ini mah 1/3 kali 0 tetap 0, ditambah setengah kali 0 tetap 0. Enak kalau 0 langsung gini. Dikurangi 3 kali 0 tetap 0. Berarti sama dengan berapa di sini? Ini buatlah jadi per 6. Jadi 2 tambah 3 dikurangi 18 ya. Dikurangi 0 tambah 0 kurangi 0 atau gini mah ya. Sama dengan 2 tambah 3, 5. 5 dikurangi 18, minus 13/6. Dapat deh angka. Ngerti ya? Ini untuk yang seperti ini. Satu lagi deh. Kalau misalkan soalnya seperti ini. Saya nomor 4 nih contoh. 4. Integral. Tadilah yang bentuknya saya buat gini. 3x tambah 1
integralnya yang susah-susah, berapa ya? 1 sampai 3 mungkin ya, kayaknya bisa lebih enak deh. 1 sampai 3 nih agak-agak dikit. 1 sampai 3 dx. Langkah pertama gimana? Ya kerjakan dengan rumus integral tak tentu. Rumus ini pangkatnya pangkat berapa ya? Pangkat 2 aja lah. Jangan susah ting pangkat 3 nanti. Pangkat 2 berarti gimana sekarang? Ya tadi rumusnya 1 per 3 kali 2 tambah 1 kan dari rumusnya. Dikalikan 3x tambah 1 pangkat 2 plus 1. Masih batas. Di sini 3, di sini 1. Kalau belum beres, selesaikan dulu di sini. Berarti mungkin jadinya gini nih. Kalau mau langsung gabung juga bisa sih. Di sini jadinya 3x tambah 1 pangkat 3 per 2 tambah 1, 3 kali 3, 9. Nah, ini pangkat 3 per 1. Nah, kalau sudah ada per segini, di depannya ada per 9, dan di sini ada panjang, integral itu punya sifat gini. Integral kfx dx, k-nya bisa ke depan dulu. Nah, bisa gitu. Per 9 integral fx. Nah, berarti sekarang ada kayak gini. Ini bisa dibuat gini dulu. Biar nanti angkanya nggak ribet. 1 per 9 dikali. Nah, ini deh. 3x tambah 1 pangkat 3, di sini 31. Berarti sama dengan gimana? 1 per 9-nya diam dulu di luar, dikali ini deh. Masukin angka 3, berarti 3 kali 3 tambah 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 tambah 1 pangkat 3. Gitu. Kemana ya? Kayaknya gitu. Aduh, tadi berarti sama dengan 1 per 9 dikali berapa tadi teh? 3 kali 3 tambah 1 pangkat 3. 3 kali 3 tambah 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali 1 tambah 1 pangkat 3. Sama dengan 1 per 9 dikali 3 kali 3 9. 9 tambah 1 10. 10 pangkat 3 1000. Dikurangi 3 kali 1 3, 3 tambah 1 4, 4 pangkat 3 4, 4, 16, 64. Berarti sama dengan 1 per 9 dikali 1000 kurangi 64. Berarti 900 berapa nih? 36 ya. 936. Berarti sama dengan 936 per 9. Pak, bisa nggak dibagi? Kayaknya sih bisa. Ini tuh kalau 9 bagi 9 itu kan 3. 936 304 kayaknya. Ya kan? 300 kali 9 900, 4 kali 9 36. Dapatlah gitu. Jadi, nah saya kesimpulannya. Pak, perbedaan apa dong integral tak tentu? Jadi kalian saja nih. Nih, perbedaan integral tak tentu dengan integral tentu. Jadi apa nih? Nah, kalau integral tak tentu, saya buat di sini. Kalau yang integral tak tentu di sini, hasilnya masih dalam bentuk fungsi yang memiliki atau variabel, atau bisa disebut sebagai persamaan juga. Kayak gimana Pak? Nih, integral tak tentu ya. Hasilnya nih masih integral tak tentu nih. X-Xan hasilnya. Jawabannya ya.
Nih jawabannya, 3x pangkat 3, 4x wadah, tambah 10x. Ini integral tak tentu. Nah, kalau integral tentu, kita lihat hasilnya. Bedanya apa sih? Kalau integral tentu hasilnya 16. Tadi dicek yang pertama, ngecek berapa hasilnya? 9/2. Tadi yang agak panjang, 13/6 negatif. Ini yang panjang-panjang hitung jawabannya 304. Nah, kalau misalkan integral tak tentu, nah ini integral tentu, jawabannya atau hasilnya suatu angka saja atau suatu konstanta. Jadi nggak ada x-xan lagi kalau integral tentu, karena sudah hasilnya segitu. 7 ya 7, 20 ya 20, 9 ya 9. Beda dengan integral tak tentu. Integral tentu hasilnya ada x-xan. Gitu kan? Nah, setelah ini akan ada tugas untuk latihan. Minggu depan kita masih belajar integral, tapi saya harap ini dipelajari dengan betul. Karena jika pertemuan hari ini sudah mengerti, sudah paham, ke depannya akan gampang. Jadi ya, kalau yang sebelumnya, Pak, saya waktu sekolah belum pernah belajar integral, ya nggak apa-apa, belajar dari awal lagi. Itu saya juga ngajarin dari awal. Pelajari dari awal, kerjakan latihannya. Insya Allah semuanya pada bisa, mudah-mudahan tetap lancar, dan semangat untuk belajar, karena kita sebentar lagi akan ujian akhir semester. Sekian untuk pertemuan hari ini, mohon maaf kalau misalkan ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.